Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sehat semua. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Masa baru mau memulai, alhamdulillah. Baik, ada yang tidak masuk? Ada ya? Nah, sekarang kali satu-satu silakan itu juga tahu. Ya, ada dari sekarang. Hadir? Ada? Mana? Oh, Alina. Ya. Arjun. Tio. Ya, itu. Fadila. Enggak semangat. Fadoli. Fatim. Haikal Rizki. Hanif. Hanif Matusada. Hakim. Ma'ruf Ami. Marina. Najifah. Nanda. Saiful Anjara. Sakit ya? Tarik Hasna. Terus Akib. Tiara. Akmal. Rafa. Ya. Zaila. Baik. Siap semua? Pada sebelumnya kita itu sudah belajar tentang yang namanya ekosistem dan yang berkaitan dengan makhluk hidup. Diharapkan dengan mempelajari ini kalian pertama ya, jadi tujuan pembelajaran ini adalah kalian dapat memahami penyebab dan akibat perubahan terhadap keterlangsungan makhluk hidup, bahwa makhluk hidup itu pasti ada perubahan kayak kalian tadi ya kan, saat kita hidup ya. Jadi diharapkan kalian dapat memahami perkembangan pada makhluk hidup dalam bentuk jaring-jaring makanan. Makhluk hidup itu tidak bisa hidup tanpa makanan. Siapa yang bisa hidup tidak makan? Pasti ketika kalian hidup pasti makan. Masa ada yang tidak makan? Tidak mungkin ya. Pasti kalian makan. Sebelumnya silakan kita akan memulai pembelajaran ya. Pembelajaran pada buku tema 4. Baik, coba kalian buka halaman 16. Sudah? Kalian buka halaman 16 sudah? Coba. Apa yang kamu lihat dari gambar nomor 17? Nomor 17 itu ada gambar. Di situ terdapat beberapa komponen lingkungan. Ada hewan, tumbuhan, dan manusia. Nah, apa yang terjadi pada gambar tersebut? Hubungan pada gambar tersebut adalah peristiwa saling memakan, seperti hewan memakan tumbuhan. Itu ada kupu-kupu yang sedang hinggap pada bunga. Alurnya bagaimana dalam cari-cari makanan? Bunga ini dihisap madunya oleh kupu-kupu, kemudian kupu-kupu bisa dimakan ayam. Ayam bisa dimakan ular, bisa ya? Ular dimakan elang mati membusuk dimakan pengurai. Nah, apa fungsi tiap-tiap makhluk hidup itu kalian lihat. Tumbuhan itu adalah berperan sebagai produsen. Kenapa produsen? Karena dia yang memproduksi makanan. Kemudian kupu-kupu itu adalah konsumen satu karena dia memakan bunga. Nah, nanti ayam konsumen 2 dan alat konsumen 3 yang terakhir adalah pengguna. Jelas ya? Jelas. Baik, sekarang lanjut.
Pak Slamet mau membagi kelompok. Ya. Silakan berkumpul kelompok satu meja berkumpul. Ya, silakan kalian berkumpul dalam kelompoknya. Boleh balik saja, dibalik saja, boleh. Ya. Sudah membentuk kelompok? Hitung sampai 3. 1, 2, 3, 4. Sudah? Sudah? Baik. Di meja kalian sudah ada gambar-gambar dari makanan. Nih, gambarnya ini. Nah, dikeluarin. Kemarin tadi sudah saya bagikan kan? Ya, sudah dibagikan kan? Yuk, kelompok kamu sini. Ke sini. Kelompok mejanya dibalik ke sana. Nah, sudah kemarin sudah saya bagi gambarnya ya. Sekarang coba kalian lihat gambar yang seperti ini. Ini. Nah, sudah. Nah, yuk dilihat gambarnya. Tiap-tiap kelompok melihat gambar. Nah, di dalam gambar tersebut di baliknya sudah saya buatkan cerita, ya kan? Ya kan? Iya. Sudah dibuatkan cerita. Nah, coba. Sekarang kalian cari ide pokoknya. Nih coba dari gambar ini. Apa yang kamu lihat? Kuda sedang mencari makan. Karena apa? Karena kuda itu tidak bisa memproduksi makanan sendiri. Nah juga sekarang yang kedua adalah gambar manusia sedang makan di dapur. Karena apa? Karena adalah yang memproduksi adalah makanan lain. Jadi kita itu tidak bisa memproduksi makanan sendiri. Kalian makan mangga, kalian dari mangga, benar-benar gitu terus dimakan kan tidak, ya kan? Ya, saja. Nah, saya akan bertanya kepada tiap-tiap kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ini sudah ya. Nah, coba apa yang kalian lihat dari gambar ini? Nah, ini adalah gambar yang ada di kelompok. Ini adalah terdapat rumah, sungai, tumbuhan. Ini adalah ekosistem. Ada ekosistem sungai dan ekosistem air dan darat. Ikan biasanya dimakan oleh angsa. Angsa dimakan siapa? Manusia meninggal dimakan belatung. Belatung itu adalah lain. Nah, sekarang yang bisa tanya kelompok sini. Nah, coba dari kelompok 4 terdapat gambar ekosistem. Ada pegunungan. Ini hanya ekosistem darat. Ya, ada tanaman, ada ular, ada elang. Ya kan? Di situ ada gambar elangnya mati. Tanah kalau elang mati kan membusuk, lama-lama jadi tanah. Begitu? Itu adalah sistem kehidupan. Sudah jelas ya? Sekarang kembali ke tempat duduk masing-masing. Kalau sudah, kalian lihat cerita pada halaman 16. Ya, pada cerita halaman 16 coba kalian lihat. Saya bacakan, dengarkan saja, ya. Dalam lingkungan sekolah terdapat beberapa ekosistem. Ya, jadi di sekolah terdapat beberapa ekosistem. Kalian tahu, di sekolah itu ada taman, ya, ya, taman ada macam-macam. Terdapat beberapa ekosistem. Di halaman sekolah terdapat taman dan kolam.
taman itu adalah ekosistem darat. Kalau kolam ekosistem air. Di dalam kolam terdapat beberapa makhluk hidup seperti ikan, kepiting, dan lain-lain. Sedangkan pada ekosistem pada taman terdapat ulat, tanaman, kupu-kupu, dan ayam. Di dalam taman tersebut dapat terjadi peristiwa saling memakan yang dinamakan rantai makanan. Ide pokoknya apa? Ide pokoknya adalah bahwa di dalam ekosistem itu ada dua macam, ada ekosistem darat dan ada ekosistem air. Nah, sekarang perubahan yang terjadi pada ekosistem, ya, perubahan yang terjadi pada ekosistem. Apakah ekosistem itu terjadi secara tetap? Tidak. Dia akan berubah. Perubahannya ada yang secara alami, dan ada buatan. Alami itu yang terjadi secara langsung oleh alam. Contohnya apa? Ekosistem ketika ada banjir, ekosistemnya rusak kan? Nah, itu namanya perubahan pada ekosistem. Jelas? Jelas. Kalau buatan ekosistem air itu bisa dibuat manusia. Bisa nggak manusia buat? Bisa. Kolam itu yang buat siapa? Manusia. Itu namanya adalah ekosistem buatan. Di dalam ekosistem tersebut ada alami buatan, terjadi peristiwa saling memakan. Ya, terjadi peristiwa saling memakan. Nah, peristiwa saling memakan ini dinamakan apa? Peristiwa saling memakan itu dinamakan rantai makanan. Coba dari kelompok sini, Nanda maju. Ayo Nanda. Oh, tanpa ngomong itu kuat. Wani, ayo. Ayo. Sini. Ayo kamu. Sini nanti. Kamu. Ya kamu. Aduh. Sini. Nah, kita akan mempraktekkan yang namanya jaring-jaring makanan. Ya biar kalian. Nanda berperan sebagai tumbuhan. Ini berperan sebagai ulat. Ini berperan sebagai burung. Tiara berperan sebagai elang. Ini dimakan oleh Nanda. Ya, dimakan. Nah, kemudian si Nanda dimakan Tio. Nah, Tiara terakhir yang makan Tio. Itu adalah jaring-jaring makanan. Jelas? Kalau jelas duduk. Sekarang tadi saya sudah membagikan kertas soal kepada kalian, ya kan? Sekarang kertasnya dikeluarkan. Ya, dikeluarkan. Yuk, kertas soalnya dikeluarkan, tapi sudah saya bagikan. Tadi saya bagikan, silakan dikeluarkan. Nah, di situ ada beberapa pertanyaan. Ya. Sudah dikerjakan? Sudah. Baik, kalau sudah, sekarang nomor 1. Kita bahas nomor 1. Yang salah dicoret, nanti mengerjakan lagi gitu ya. Habis selesai pembelajaran kita. 1. Contoh jaring-jaring makanan yang ada di lingkungan sekitar. Kalian diminta memberi contoh. Nanti kalau salah dicoret. Contohnya adalah sekarang banyak terjadi tumbuhan. Tumbuhan itu biasanya dimakan siapa? Dimakan ulat. Ulat biasanya dimakan siapa? Burung. Burung akhirnya dimakan ulat.
benar bagus. Sekarang nomor 2. Pada peristiwa jaring-jaring makanan, tumbuhan berperan sebagai apa? Tumbuhan itu berperan sebagai produsen. Berperan sebagai yang memproduksi makanan. Terus tumbuhan berperan sebagai apa? Konsumen satu. Siapa yang benar? Oh, sudah banyak. Ya bagus. Berarti jelas ya kalau nggak benar ya. Benar. Sebutkan 3 hal yang nomor 3. Mana pertama buat soalnya? Loh. Ya. Nomor 3. Soalnya adalah perilaku yang dapat menyebabkan perubahan ekosistem. Ya, contohnya 1. Pembakaran hutan. Nah, pembakaran hutan ini dapat menyebabkan terjadinya perubahan ekosistem. Kenapa? Karena ekosistem itu jelas? Siapa yang benar? Bagus. Kalau benar sekarang dinilai. Mas selamat pagi ya. Pagi. Ada salah berapa? 1. Arina 1. Ini nilainya 80. Arjun 1. Tio 1. Oh, 1 semua. Pak Dilan benar semua. Pak Dori loh. Fatin benar semua. Rizky ya 100. Hanif gak ada yang salah. Benar semua. Halim Matu saja benar semua. Bagus. Hakim salah 1. Pami salah 1. Bagus. Marina benar semua. Ya, bagus. Najwa benar semua. Bagus. Terus Nanda benar semua. Azhara tidak masuk ya. Hasna benar semua. Dil benar semua. Larasati jalan benar semua. Dava benar semua. Zaila benar semua. Baik, tepuk tangan. Nanti yang salah satu yang salah dikerjakan lagi sebagai pengayaan bisa dikumpul. Baik, akhirnya pembelajarannya selesai. Sebelum kita akhiri, kesimpulannya adalah pertama, bahwa perubahan pada makhluk hidup itu terjadi karena adanya sikap manusia. Ekosistem dibagi menjadi 2, ekosistem darat dan air. Nah, di dalam setiap ekosistem terjadi peristiwa saling memakan, namanya jaring-jaring makanan. Ada yang ditanyakan? Nah, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kesimpulannya adalah jaring ini kita mempelajari tentang ekosistem. Ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, akan saya beri penugasan. Silakan lembar tugas kedua itu dikerjakan di rumah. Bisa dikirim melalui WA. Ya. Ya. Baik. Kalau sudah, sebelum kita akhiri, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. 1, 2, 3.